Mari kita perhatikan. Perhatikan. Selamat datang di binaan GSJA. Perhatikan, saya mau kasih lihat. Saya baru tiba di sini 1 sampai 2 menit. Tapi ada kelompok huruf yang mengganggu saya. Coba perhatikan. Selamat datang di binaan GSJA Dusun 8 Lambentana. Yang jadi masalah bukan nama-nama itu. Yang jadi masalah buat saya pribadi ya, GSJA. Antum tahu itu apa? Tidak tahu kan? Gereja Sidang Jemaat Allah. Yang bangun ini gereja. Saudaraku, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang diberkahi Allah dengan kelimpahan berkat materi, berkat kesehatan, berkat kesuksesan, kesejahteraan, berkat nikmat terkenal, berkat nikmat rating tinggi di YouTube. Hei, kau lihat, yang bangun desa binaan bukan muslim. Lalu bilang bahwa ada kristenisasi. Bukan kristenisasi. Orang Islam pelit kalau kaya. Yang bangun gereja. Sampai di atas ini tidak ada apa-apa. Ini yang bangun peradaban, ini gereja. Saya sedih sekali. Ini bukan untuk meningkatkan rating saya kayak nama. Tidak, enggak ada. Saya cuma cari ridha Allah. Saya sedih, saya belum pernah di sini. Tapi ketika tiba di sini saya lihat ada huruf GSJA. Sedih hati saya. Lalu kita orang muslim bisanya cuma nyala-nyalain aja. Kita bikin kelompok anti pemurtadan, tapi nggak pernah datang ke tempat itu. Sekali lagi, ini kalau disebar bagus. Saya mau ini disebar. Anti pemurtadan. Hei, kau lihat saudaramu Kristen dan Katolik yang bangun ini dusun, bukan kau. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah video dari perjalanan Ustadz Kainama, seorang yang tentunya sangat mencintai Islam. Sekarang dia mantan pendeta dan dia sudah sangat cinta kepada Islam. Dan karena dia terlalu cinta kepada Islam, akhirnya dia terganggu sekali dengan kehadiran GSJA. Apa itu GSJA? GSJA itu Gereja Sidang Jemaat Allah. Saya adalah pendeta GSJA, maka ketika saya dapat video ini, saya pikir wah menarik juga untuk saya beri respon terhadap ketergangguan, kecemasan dari Ustadz Ahmad Kainama terhadap kehadiran Gereja Sidang Jemaat Allah yang membangun desa Lambentana tadi ya, Dusun 8 ya, binaan GSJA. Ya, saya lihat memang isi dari video Ustadz Kainama ini, dia sedang mendorong orang-orang muslim untuk membangun desa-desa, misalnya Lambentana tadi, dusun itu. Harusnya itu Islam yang bangun gitu loh. Ini kan Indonesia. Jadi sebaiknya Islamlah yang membangun, tapi ternyata yang bikin Ustadz Kainama kaget sampai dia bilang, saya tidak terganggu dengan yang lain-lain. Ada yang mengganggu saya. GSJA, antum tahu apa itu GSJA? Kata Ustadz Kainama, Gereja Sidang Jemaat Allah. Ya kan? Nah itu betul, itu gereja kami. Gereja tempat di mana saya bernaung. Sinode di skala Indonesia namanya GSJA Indonesia, Gereja Sidang Jemaat Allah Indonesia. Kalau saya di NTT, di Nusa Tenggara Timur, di Kota Kupang. Makanya gereja saya itu GSJA Amazing Grace. Salah satu gereja di bawah naungan PGI yang Tuhan pakai di negara ini untuk menjadi berkat. Kalau di dunia, dia sangat besar. GSJA sangat besar. Ya, informasi yang saya dapat 1 atau 2 tahun lalu itu jemaahnya sudah hampir 100 jutaan. Dan ini memang gereja besar di dunia dan di Indonesia lagi berkembang. Dan luar biasa. Saya tidak ada komentar yang apa-apa kepada Ustadz Kainama dalam artian menegur Ustadz Kainama atau apa, tidak. Tapi justru di sini saya lihat pengaruh gereja Tuhan itu luar biasa. Ya, memang gereja itu diajarkan oleh firman Allah. Misalnya di dalam beberapa firman ya,
Kita ingat di dalam Yeremia 29 ayat 7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi saya lihat memang gereja GSJA di dusun yang mengagetkan Ustadz Kainama ini, kehadiran GSJA mengagetkan Ustadz Kainama ini, sungguh mampu dipakai oleh Tuhan, walaupun kecil tapi luar biasa. Saya percaya bahwa hamba-hamba Tuhan Gereja Sidang Jemaat Allah melayani ini dengan tujuan yang pertama untuk kepentingan kerajaan Allah, yang kedua memang kita tidak hanya bicara firman tapi bertindak nyata. Dan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara saya dari Sinode Gereja Sidang Jemaat Allah ini, saya waktu nonton video Ustadz Kainama, saya bersyukur, saya diberkati, saya bangga ada di satu organisasi luar biasa yang menekankan pemberitaan Injil Kristus dengan luar biasa. Tapi bukan hanya bicara, bukan hanya ngomong, tapi juga tindakan nyata. Sebab dari mana orang bisa memuliakan Allah kalau bukan melihat perbuatan-perbuatan kita? Iya kan? Saya akan baca dulu satu ayat bagi saya dan saudara di mana Tuhan minta kita nih jadi terang, iya kan? Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Wow. Jadi apa? Ustadz Kainama terganggu dengan kehadiran GSJA, tapi Bapa di sorga senang dengan kehadiran Gereja Sidang Jemaat Allah untuk membangun dusun tersebut. Ya, dan saya percaya ini hanya contoh bahwa ini kebetulan GSJA. Saya yakin GBI juga mungkin melakukannya, GPIB, GEMIT, GPM, HKBP, GPDI, ya toh, GPPS, GKIN. Ini sejauh yang saya hafal. Saya yakin kok semua kami melakukan ini. Ini tugas kami untuk tinggal di mana ya kami bangun desa itu, berdampak bagi negeri itu. Atau melihat orang yang susah butuh bantuan, di sana gereja bertindak. Ya, maju seluruh gereja Tuhan di Indonesia, jadi berkat buat Indonesia. Ketergangguan Ustadz Kainama atau mungkin ketergangguan setan sekalipun tidak akan mengganggu atau mematahkan semangat kita. Allah di pihak kita. Kita lebih daripada pemenang. Itu tanggapan sederhana dari saya terhadap video Ustadz Kainama yang sangat terganggu dengan kehadiran sidang jemaat Allah. Dan ketergangguan itu dia pakai motivasi orang Islam. Ayo bangun. Saudara Kristen Katolik yang sudah melakukan pembangunan di desa ini, ya kan? Aduh, saya bahagia sekali. Baru kali ini saya nonton Ustadz Kainama punya video dan saya bahagia. Biasanya saya tidak bahagia kalau Ustadz Kainama sudah mulai ngomong-ngomong Alkitab secara salah, terbolak-balik. Ya toh, itu saya tidak bahagia. Tapi kali ini kok saya bahagia sekali. Karena apa? Di sini ada cerita tentang pengaruh gereja Tuhan itu luar biasa. Sampai Ustadz terganggu. Saya yakin kehadiran gereja bukan hanya Ustadz Kainama terganggu, setan juga terganggu. Iya, setan kan tidak mau gereja Tuhan hadir kan. Kalau gereja Tuhan hadir kan ada berkat di situ. Bisa ada mujizat, ada pertolongan, ada kemuliaan, ada pemulihan, ada perubahan. Jadi ya itu ya, saya bersyukur buat videonya Ustadz Kainama ini. Tuhan Yesus memberkati semua kita yang nonton, khususnya saudara-saudara saya dari Gereja Sidang Jemaat Allah. Maju terus, bantu orang terus, beritakan Injil terus, setia terus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Saya Pendeta Mel Atok dari Gereja Sidang Jemaat Allah Amazing Grace Kota Kupang NTT. Bersyukur buat kehadiran GSJA. Soal ketergangguan
Ustadz kayak nama itu tidak terlalu penting buat saya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudaraku. Sampai jumpa di video-video yang lain ya. Silakan komen, lalu share video ini, komen, like, share ya. Video ini untuk bisa penginjilan melalui channel ini tambah berkembang lagi. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.